Karangpandan, Kabupaten Karanganyar pada Rabu sore. Peristiwa tersebut menimbulkan kepanikan warga ketika angin kencang yang disertai pusaran terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung selama beberapa menit. Terlihat pemirsa di dalam video ini tampak puing-puing seng dan sejumlah barang lainnya berterbangan akibat kencangnya hembusan angin. Selain itu, terlihat juga angin kencang menyapu area pasar Karangpandan yang dilaporkan menjadi wilayah dengan dampak terparah akibat peristiwa alam tersebut. Berdasarkan data sementara, tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian angin puting beliung tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi cuaca ekstrim masih dapat terjadi di sejumlah wilayah. Selain itu pemirsa, banjir di perumahan Taman Cikande, tepatnya di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, memakan korban jiwa. 2 bocah berusia 10 tahun tewas tenggelam saat bermain di saluran irigasi. Orang tua korban yang datang ke lokasi kejadian histeris melihat anaknya sudah tidak bernyawa. Sebelumnya kedua korban dengan satu orang temannya bermain di dekat saluran irigasi yang terendam banjir. Namun saat bercanda di atas tanggul irigasi, ketiga korban terpeleset hingga terbawa arus banjir. Warga yang melihat kejadian itu kemudian mencoba menyelamatkan ketiga korban. Satu bocah bernama Nando berhasil diselamatkan, sementara kedua korban yang terbawa arus meninggal dunia karena tidak sempat diselamatkan. Pemirsa, banjir setinggi 30 hingga 40 cm ini menggenangi ruas jalan panjang Green Garden Kedoya, Jakarta Barat hingga siang ini juga belum surut. Tak hanya menyebabkan kepadatan lalu lintas, banyak pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir tersebut juga harus mengalami mogok mesin. Dan inilah pemirsa kondisi di perempatan traffic light kawasan perumahan Green Garden, Jalan Panjang Kedoya, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Pengendara motor yang hendak beraktivitas masuk kantor pun terpaksa harus berjalan perlahan saat menerjang genangan banjir di lokasi ini. Tak hanya menyebabkan kepadatan lalu lintas, banyak pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir setinggi 30 hingga 40 cm ini harus berujung mengalami mogok mesin. Arus lalu lintas di ruas Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat mengalami kemacetan akibat banjir yang kembali menggenangi ruas jalan. Banjir pemirsa menggenangi ruas Jalan Daan Mogot dari arah Pesing menuju Kalideres pada hari Jumat pagi. Banyak pengendara yang kesulitan mencari jalan alternatif guna menghindari banjir. Beberapa pengendara bahkan nekat melawan arus lalu lintas untuk dapat sampai ke tujuan. Sejumlah titik banjir di kawasan Jalan Daan Mogot arah Kalideres, yakni Taman Kota, Jembatan Gantung, dan juga kilometer 13 dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Hujan deras yang mengguyur Jakarta pemirsa membuat pasar Cipulir terendam banjir pada hari Jumat pagi. Buruknya sistem drainase di kawasan tersebut membuat air masuk ke pasar Cipulir. Ketinggian air berkisar 10 hingga 30 cm.
Sejumlah toko terlihat tutup, sementara para pedagang yang membuka lapak membersihkan toko dan merapikan barang dagangan agar tidak terkena banjir. Pemirsa, seorang pengemudi mobil ditemukan meninggal dunia dalam kendaraannya saat lalu lintas macet parah akibat banjir di Jalan Latu Meten, Grogol, Jakarta Barat. Peristiwa berlangsung di tengah kemacetan arus kendaraan yang sedang antri panjang akibat genangan air. Petugas Polantas bertindak ketika mendapati sebuah mobil minibus yang mogok di pinggir jalan. Petugas yang berniat mendorong mobil justru menemukan sang sopir sudah tidak bernyawa. Pria tersebut kemudian diketahui Rohim, seorang warga Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas kemudian menduga pengemudi tersebut meninggal mendadak akibat serangan jantung. Polisi kemudian memanggil ambulans untuk membawa jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan penyelidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemirsa, memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi siswa serta kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi pegawai selama 5 hari ke depan. Kebijakan ini diambil menyusul cuaca ekstrim yang memicu banjir dan kemacetan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta. PJJ dan WFH mulai diberlakukan hari ini yang ditandai dengan diterbitkannya surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Sejumlah wilayah di DKI Jakarta terendam banjir dalam beberapa hari terakhir akibat tingginya curah hujan. Selain merendam permukiman dan sekolah, banjir juga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas yang berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar di sekolah dan juga keterlambatan pegawai dan pekerja di kantor. PJJ dan WFH sendiri akan diberlakukan sampai tanggal 27 Januari mendatang dan akan diperpanjang jika cuaca ekstrim masih terjadi.